Perang Chechnya Pertama, juga dikenal sebagai Kampanye Chechnya Pertama, atau Perang Rusia Chechnya Pertama adalah pemberontakan oleh Republik Chechnya Ikeria melawan Federasi Rusia, yang terjadi dari Desember tahun 1994 hingga Agustus tahun 1996. Perang pertama didahului oleh intervensi Rusia di Ikeria, di mana Rusia secara diam-diam berusaha menggulingkan pemerintah Ikeria. Setelah kampanye awal tahun 1994 sampai tahun 1995, yang berpuncak pada pertempuran Grozny yang menghancurkan, pasukan federal Rusia berusaha untuk menguasai daerah pegunungan Chechnya, tetapi menghadapi perlawanan keras dari gerilyawan Chechnya dan serangan di dataran datar. Terlepas dari keunggulan luar biasa Rusia dalam senjata, tenaga kerja, persenjataan, artileri, kendaraan tempur, serangan udara dan dukungan udara, demoralisasi yang meluas dari pasukan federal dan oposisi yang hampir universal dari publik Rusia terhadap konflik menyebabkan pemerintah Boris Yeltsin mengumumkan gencatan senjata dengan Chechnya pada tahun 1996 dan akhirnya sebuah perjanjian damai pada tahun 1997. Ketika Rusia mengepung ibu kota Chechnya, ribuan warga sipil tewas akibat serangkaian serangan udara dan pengeboman artileri selama seminggu dalam kampanye pengeboman terberat di Eropa sejak penghancuran Dresden. Serangan awal pada malam Tahun Baru 1994 berakhir dengan kekalahan besar Rusia, mengakibatkan banyak korban dan pada awalnya kehancuran moral pasukan Rusia hampir sepenuhnya. Bencana tersebut merenggut nyawa sekitar 1.000 hingga 2.000 tentara Rusia, sebagian besar wajib militer yang hampir tidak terlatih dan mengalami disorientasi. Kerugian terberat dialami oleh Brigade Senapan Motor, Maikop, ke-131, yang benar-benar hancur dalam pertempuran di dekat stasiun kereta api pusat. Terlepas dari kekalahan awal serangan Tahun Baru oleh Chechnya dan banyak lagi korban yang diderita Rusia, Grozny akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Rusia di tengah-tengah peperangan kota yang sengit. Setelah serangan lapis baja gagal, militer Rusia berangkat untuk merebut kota, menggunakan kekuatan udara dan artileri. Pada saat yang sama, militer Rusia menuduh para pejuang Chechnya menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia dengan mencegah mereka meninggalkan ibu kota karena terus dibombardir. Pada tanggal 7 Januari tahun 1995, Mayor Jenderal Rusia Viktor Vorobyov terbunuh oleh mortir api, menjadi yang pertama dalam daftar panjang jenderal Rusia yang terbunuh di Chechnya. Pada tanggal 19 Januari meskipun banyak korban jiwa, pasukan Rusia merebut reruntuhan istana Presiden Chechnya, yang telah diperebutkan selama lebih dari 3 minggu ketika orang-orang Chechnya akhirnya meninggalkan posisi mereka di daerah pusat kota yang hancur. Pertempuran untuk bagian selatan kota berlanjut hingga resmi berakhir pada tanggal 6 Maret tahun 1995. Menurut perkiraan penasihat hak asasi manusia Yeltsin, Sergei Kovalev, sekitar 27.000 warga sipil tewas dalam 5 minggu pertama pertempuran. Sejarawan dan Jenderal Rusia Dmitry Volkogonov mengatakan pemboman militer Rusia di Grozny menewaskan sekitar 35.000 warga sipil, termasuk 5.000 anak-anak, dan sebagian besar dari mereka yang tewas adalah etnis Rusia. Sementara korban militer tidak diketahui, pihak Rusia mengaku memiliki 2.000 tentara tewas atau hilang. Pertumpahan darah Grozny mengejutkan Rusia dan dunia luar, menyebabkan kritik keras terhadap perang. Pemantau internasional dari OSCE menggambarkan adegan itu sebagai bencana yang tak terbayangkan, sementara mantan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev menyebut perang itu sebagai petualangan yang memalukan dan berdarah, dan Kanselir Jerman Helmut Kohl menyebutnya kegilaan belaka. Pada tanggal 6 Maret tahun 1996, antara 1.500 dan 2.000 pejuang Chechnya menyusup ke Grozny dan melancarkan serangan mendadak selama 3 hari di kota itu, menguasai sebagian besar kota itu dan merebut gudang senjata dan amunisi. Juga pada bulan Maret, pejuang Chechnya menyerang Samashiki. Sebulan kemudian,
Pada tanggal 16 April pasukan Komandan Arab Ibn al-Khattab menghancurkan kolom lapis baja besar Rusia dalam penyergapan di dekat Sotoy, menewaskan sedikitnya 76 tentara. Di satu lagi, dekat Vedeno, setidaknya 28 tentara Rusia tewas. Meskipun serangan peluru kendali Rusia membunuh Presiden Kri Zohar Dudayev pada tanggal 21 April tahun 1996, para pejuang Chechnya tetap bertahan. Pada tanggal 19 Agustus terlepas dari kehadiran 50.000 hingga 200.000 warga sipil Chechnya dan ribuan prajurit federal di Grozny, Komandan Rusia Konstantin Pulikovsky memberikan ultimatum kepada para pejuang Chechnya untuk meninggalkan kota dalam waktu 48 jam, atau kota itu akan diratakan dengan serangan udara besar-besaran dan pengeboman artileri. Dia menyatakan bahwa pasukan federal akan menggunakan pembom strategis tidak digunakan di Chechnya sampai saat ini dan rudal balistik. Pengumuman ini diikuti oleh adegan-adegan panik yang kacau ketika warga sipil mencoba melarikan diri sebelum tentara melakukan ancamannya, dengan bagian-bagian kota terbakar dan peluru-peluru berjatuhan menghamburkan kolom-kolom pengungsi. Namun pemboman itu segera dihentikan oleh gencatan senjata yang ditengahi oleh Jenderal Alexander Lebed, penasihat keamanan nasional Yeltsin, pada tanggal 22 Agustus. Jenderal Lebed menyebut ultimatum, yang dikeluarkan oleh Jenderal Pulikovsky, digantikan saat itu, sebagai lelucon buruk. Selama 8 jam pembicaraan berikutnya, Lebed dan Mashadov merancang dan menandatangani kesepakatan Hasavir pada tanggal 31 Agustus tahun 1996. Ini termasuk aspek teknis demilitarisasi, penarikan pasukan kedua belah pihak dari Grozny, pembentukan markas bersama untuk mencegah penjarahan di kota, penarikan semua pasukan federal dari Chechnya selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun 1996. Dan ketentuan bahwa setiap perjanjian tentang hubungan antara Republik Chechnya Ikeria dan pemerintah federal Rusia tidak perlu ditandatangani sampai akhir 2001. Pada tahun 1999, Perang Chechnya kedua dimulai. Pengalaman dan kesalahan perang pertama diperhitungkan dan sebagian besar dihindari. Pasukan Rusia dengan cepat mengalahkan 10.000 kelompok militan bersenjata lengkap, kemudian perang gerilya menunggu. Serangan ke Dagestan. Tanggal 1 Agustus, kelompok-kelompok bersenjata dari desa Echeda, Gako, Gigatel dan Agvali dari distrik Sumadinsky di Dagestan, serta orang-orang Chechen yang mendukung mereka, mengumumkan bahwa aturan syariah sedang diperkenalkan di daerah itu, dengan invasi militan di Dagestan itu orang Chechnya kedua. Tanggal 2 Agustus, di daerah desa Echeda di distrik pegunungan tinggi Sumadinsky di Dagestan, bentrokan terjadi antara polisi dan warga setempat. Wakil Menteri Dalam Negeri Dagestan Magomed Omarov terbang ke tempat kejadian. Akibat peristiwa itu, satu polisi anti huru-hara dan beberapa warga tewas. Menurut Departemen Kepolisian setempat, insiden itu, tanggal 3 Agustus, sebagai akibat dari pertempuran di distrik Sumadinsky di Dagestan dengan ekstremis Islam yang menerobos dari Chechnya, 2 lagi karyawan polisi Dagestan dan 1 prajurit pasukan internal Rusia tewas. Dengan demikian, kerugian polisi Dagestan mencapai 4 orang tewas, selain itu 2 polisi terluka dan 3 lainnya hilang. Sementara itu, salah satu pemimpin Kongres Rakyat Ikeria dan Dagestan, Samil Basayev, mengumumkan pembentukan Syuro Islam, yang memiliki unit bersenjatanya sendiri di Dagestan, yang menguasai beberapa pemukiman di distrik Sumadinsky. Pimpinan Dagestan meminta kepada otoritas federal senjata untuk unit pertahanan diri yang rencananya akan dibuat di perbatasan Chechnya dan Dagestan. Keputusan ini dibuat oleh Dewan Negara Majelis Rakyat dan pemerintah Republik. Serangan gerilyawan dikualifikasikan oleh otoritas resmi Dagestan sebagai agresi bersenjata terbuka dari pasukan ekstremis terhadap Republik Dagestan, pelanggaran terbuka terhadap integritas teritorial dan fondasi tatanan konstitusionalnya, kehidupan dan keselamatan penduduk.
Tanggal 4 Agustus, hingga 500 gerilyawan yang dilemparkan kembali dari pusat regional Agvali menggali di posisi yang telah disiapkan sebelumnya di salah satu desa pegunungan, tetapi mereka tidak mengajukan tuntutan apapun dan tidak melakukan negosiasi. Agaknya, mereka memiliki 3 karyawan Departemen Urusan Internal Regional Sumadinsky, yang menghilang pada tanggal 3 Agustus. Para menteri kekuasaan dan kementerian Chechnya telah dipindahkan ke mode operasi sepanjang waktu. Ini dilakukan sesuai dengan keputusan Presiden Chechnya Aslan Maskhadov. Benar, pihak berwenang Chechnya menyangkal hubungan tindakan ini dengan permusuhan di Dagestan. Pukul 12.10 waktu Moskow, di salah satu jalan di distrik Botlih, Dagestan, 5 pria bersenjata menembaki petugas polisi yang mencoba menghentikan mobil Niva untuk diperiksa. Dalam baku tembak, 2 bandit tewas dan sebuah mobil rusak. Tidak ada korban di antara pasukan keamanan. 2 pesawat serang Rusia mengirimkan serangan rudal dan bom yang kuat ke desa Kenhi, di mana sebuah detasemen besar militan disiapkan untuk dikirim ke Dagestan. Pengelompokan kembali pasukan internal grup operasi di Kaukasus Utara mulai memblokir perbatasan dengan Chechnya. Di distrik Sumadinsky dan Botlihsky di Dagestan, direncanakan untuk mengerahkan unit tambahan pasukan internal Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia. Tanggal 5 Agustus, di pagi hari, pengerahan kembali unit Brigade ke-102 pasukan internal dimulai di distrik Sumadinsky sesuai dengan rencana untuk memblokir perbatasan administratif Dagestan Chechnya. Keputusan ini dibuat oleh Vyacheslav Ovchinnikov, komandan pasukan internal, selama perjalanan ke tempat-tempat permusuhan baru-baru ini. Sementara itu, sumber di Dinas Khusus Rusia mengatakan bahwa pemberontakan sedang dipersiapkan di Dagestan. Menurut rencana, sekelompok 600 militan dipindahkan ke Dagestan melalui desa Kenhi. Menurut rencana yang sama, kota Mahakala dibagi menjadi wilayah tanggung jawab komandan lapangan, dan penyanderaan dilakukan di tempat-tempat yang paling ramai. Setelah itu pejabat resmi Dagestan diminta untuk mengundurkan diri. Namun, otoritas resmi Mahakala membantah informasi ini. Tanggal 7 Agustus-14 September, dari wilayah CRI, Detasemen Komandan Lapangan Samil Basayev dan Hatap menyerbu wilayah Dagestan. Pertempuran sengit berlanjut selama lebih dari sebulan. Pemerintah resmi CRI, yang tidak dapat mengendalikan tindakan berbagai kelompok bersenjata di wilayah Chechnya, memisahkan diri dari tindakan Samil Basayev, tetapi tidak mengambil tindakan praktis terhadapnya. 9–25 Agustus, pertempuran untuk ketinggian telinga keledai, pertempuran antara Wahabi dan pasukan terjun payung Novorossiysk dan Stavropol dari pasukan federal untuk mengendalikan ketinggian strategis telinga keledai koordinat 42 derajat 39 menit 59 detik utara 46 derajat 8 kaki 0 inci. Tanggal 12 Agustus, Wakil Menteri Dalam Negeri Zubov mengatakan bahwa sebuah surat telah dikirim ke Presiden CRI Maskhadov dengan proposal untuk melakukan operasi gabungan dengan pasukan federal melawan kelompok Islam di Dagestan. Tanggal 13 Agustus, Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa serangan akan dilakukan terhadap pangkalan dan konsentrasi militan, terlepas dari lokasi mereka, termasuk di wilayah Chechnya. Tanggal 16 Agustus, Presiden CRI Aslan Maskhadov memperkenalkan darurat militer di Chechnya untuk jangka waktu 30 hari, mengumumkan mobilisasi sebagian dari cadangan dan peserta dalam Perang Chechnya pertama. Tanggal 25 Agustus, penerbangan Rusia menyerang pangkalan militan di Vedenogorge di Chechnya dan menghancurkan sekitar 100 militan. Menanggapi protes resmi dari Republik Chechnya Ikeria, Komando Pasukan Federal menyatakan bahwa berhak untuk menyerang pangkalan militan di wilayah-wilayah Kaukasia Utara manapun, termasuk Chechnya. 6–18 September, penerbangan Rusia melakukan banyak serangan rudal dan bom di kam-kam militer dan benteng militan di Chechnya. Tanggal 11 September, Maskhadov mengumumkan mobilisasi umum di Chechnya. Perang Chechnya kedua berkobar dengan semangat baru. Tanggal 14 September, Putin mengumumkan bahwa perjanjian Khasavyet harus tunduk pada analisis yang tidak memihak,
serta untuk sementara memberlakukan karantina yang ketat di sepanjang seluruh perimeter Chechnya. Tanggal 18 September, pasukan Rusia memblokir perbatasan Chechnya dari Dagestan, wilayah Stavropol, Osetia Utara dan Ingusetia. Tanggal 23 September, penerbangan Rusia mulai membom ibu kota Chechnya dan sekitarnya. Akibatnya, beberapa gardu listrik, sejumlah pabrik minyak dan gas, pusat komunikasi bergerak Grozny, pusat penyiaran televisi dan radio, dan sebuah pesawat An-2 hancur. Layanan Pers Angkatan Udara Rusia menyatakan bahwa pesawat akan terus menyerang target yang dapat digunakan geng untuk keuntungan mereka. Tanggal 27 September, Ketua Pemerintah Rusia V. Putin dengan tegas menolak kemungkinan pertemuan antara Presiden Rusia dan CRI. Tidak akan ada pertemuan untuk membiarkan para militan menjilat luka mereka, katanya. Mulai operasi darat, tanggal 30 September, Vladimir Putin dalam sebuah wawancara dengan wartawan berjanji bahwa tidak akan ada perang Chechnya baru. Dia juga menyatakan bahwa operasi tempur sudah berlangsung, pasukan kami memasuki wilayah Chechnya lebih dari sekali. 2 minggu lalu mereka menduduki ketinggian yang dominan, membebaskan mereka, dan seterusnya. Seperti yang dikatakan Putin, kita harus bersabar dan melakukan pekerjaan ini untuk sepenuhnya membersihkan wilayah teroris. Jika pekerjaan ini tidak dilakukan hari ini, mereka akan kembali, dan semua pengorbanan yang dilakukan akan sia-sia. Pada hari yang sama, unit tank tentara Rusia dari wilayah Stavropol dan Dagestan memasuki wilayah-wilayah Naursky dan Selkovsky di Chechnya. Tanggal 1 Oktober, jatuhnya Mi-8MT dari skuadron helikopter terpisah ke-85 di wilayah Terekli Mektep, Dagestan, sebagai akibat dari kerusakan pertempuran setelah tembakan dari darat. Helikopter hancur, kru selamat. Tanggal 3 Oktober, Su-25 dari Resimen Penerbangan Serbu ke-368 ditembak jatuh oleh MANPADS di daerah Tolstoy Yurt selama serangan mendadak. Pilotnya sudah mati. Tanggal 4 Oktober, pada pertemuan Dewan Militer CRI, diputuskan untuk membentuk 3 arah untuk mengusir pukulan pasukan federal. Arah barat dipimpin oleh Ruslan Gelaev, arah timur oleh Samil Basayev, dan arah tengah oleh Magomed Hamid. Tanggal 7 Oktober, selama pemboman desa Elistanzi, lebih dari 30 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, tewas, puluhan lainnya terluka. Tanggal 8 Oktober, pembunuhan massal di desa Mekenskaya, militan berusia 43 tahun Ahmed Ibragimov, yang merupakan penduduk setempat, menembak 34 penduduk desa Rusia, termasuk 3 anak-anak, serta 1 orang Turki Meshetian. Alasan pembunuhan itu adalah penolakan salah satu warga untuk menggali parit. 2 hari setelah pembantaian, para tetua setempat menyerahkan Ibragimov kepada kerabat para korban. Pada pertemuan Stanitsa, Ibragimov dipukuli sampai mati dengan tongkat dan linggis. Mullah setempat melarang si pembunuh dikuburkan. Tanggal 15 Oktober, pasukan kelompok barat Jenderal Vladimir Samanov memasuki Chechnya dari Ingusetia. Tanggal 16 Oktober, pasukan federal menduduki sepertiga wilayah Chechnya di utara Sungai Terek dan memulai pelaksanaan tahap kedua operasi anti-teroris, yang tujuan utamanya adalah penghancuran geng-geng di wilayah Chechnya yang tersisa. Tanggal 18 Oktober, pasukan Rusia melintasi Terek. Tanggal 29 Oktober-10 November, pertempuran untuk Gudermes, Komandan Lapangan, Yamadayev bersaudara dan Mufti Chechnya, Ahmad Kadyrov, menyerahkan Gudermes kepada pasukan federal. Tanggal 5 November, jatuhnya Mi-24 dari skuadron helikopter terpisah ke-85 sebagai akibat dari kerusakan pertempuran setelah tembakan dari darat. Helikopter hancur, kru selamat. Tanggal 12 November, sebuah bus diledakkan, mengikuti rute Ulyanovsk Dimitrovgrad, Samara. 4 penumpang terluka. Tanggal 16 November, pasukan federal menguasai desa Novi Sotoy. Tanggal 17 November, di dekat Vedeno, militan menghancurkan kelompok pengintai dari Batalion ke-91 dari Brigade Serangan Udara Terpisah ke-31, 12 tewas, 2 tahanan.
Tanggal 18 November, menurut perusahaan televisi NTV, pasukan federal mengambil alih pusat regional Ahoy Martan tanpa melepaskan tembakan. Tanggal 25 November, Presiden CRI Mashadov menoleh ke tentara Rusia yang bertempur di Kaukasus Utara dengan proposal untuk menyerah dan pergi ke pihak militer. Tanggal 1 Desember, jatuhnya Mi-24 dari resimen helikopter terpisah ke-440 di wilayah Mozdok sebagai akibat dari kerusakan pertempuran setelah tembakan dari darat. Helikopter hancur, kru selamat. Tanggal 12 November, sebuah bus diledakkan, mengikuti rute Ulyanovsk Dimitrovgrad, Samara. 4 penumpang terluka. Tanggal 16 November, pasukan federal menguasai desa Novi Sotoy. Tanggal 17 November, di dekat Vedeno, militan menghancurkan kelompok pengintai dari Batalion ke-91 dari Brigade Serangan Udara Terpisah ke-31, 12 tewas, 2 tahanan. Tanggal 18 November, menurut perusahaan televisi NTV, pasukan federal mengambil alih pusat regional Ahoy Martan tanpa melepaskan tembakan. Tanggal 25 November, Presiden CRI Mashadov menoleh ke tentara Rusia yang bertempur di Kaukasus Utara dengan proposal untuk menyerah dan pergi ke pihak militer. Tanggal 1 Desember, jatuhnya Mi-24 dari resimen helikopter terpisah ke-440 di wilayah Mozdok sebagai akibat dari kerusakan pertempuran setelah tembakan dari darat. Helikopter hancur, kru selamat. 4–7 Desember, pasukan federal menduduki Argun. Pada Desember tahun 1999, pasukan federal menguasai seluruh bagian datar Chechnya. Para militan terkonsentrasi di pegunungan, sekitar 3.000 orang, dan di Grozny. Tanggal 8 Desember, pasukan federal menduduki Urus Martan. Tanggal 13 Desember, Mi-8 dan Mi-24P, yang terakhir, resimen helikopter terpisah ke-440 hilang selama operasi untuk menyelamatkan pilot Su-25 yang jatuh. Mi-24 hilang akibat tembakan dari darat, 6 orang dari awak kedua helikopter tewas. Pada hari yang sama, Su-25 dari resimen penerbangan serbu ke-368 jatuh di daerah Baci Yurt karena alasan teknis menurut sumber lain, MANPADS di tank. Bak jatuh, pilot terlontar dan diselamatkan. Tanggal 14 Desember, pasukan federal menduduki Hankala. Tanggal 17 Desember, pendaratan besar pasukan federal memblokir jalan yang menghubungkan Chechnya dengan desa Satili, Georgia. Tanggal 23 Desember, ledakan di gedung pengadilan distrik di St. Petersburg, 3 orang terluka. Tanggal 26 Desember tahun 1999 sampai 6 Februari tahun 2000 pengepungan Grozny. Di tahun 2000, tanggal 5 Januari, pasukan federal mengambil alih pusat regional Nosheyur. Tanggal 9 Januari, terobosan militan di Sali dan Argun. Kontrol pasukan federal atas Sali dipulihkan pada tanggal 11 Januari, atas Argun pada tanggal 13 Januari. Tanggal 11 Januari, pasukan federal mengambil alih pusat regional Vedeno. Tanggal 24 Januari, jatuhnya Mi-8MT dari resimen helikopter terpisah ke-487 di daerah Vedeno sebagai akibat dari kerusakan pertempuran setelah tembakan dari darat. Helikopter hancur, kru selamat. Tanggal 27 Januari, Komandan Lapangan Isa Astamirov, Wakil Komandan Front Militan Barat Daya, tewas dalam pertempuran untuk Grozny. Tanggal 30 Januari, pendaratan paksa Mi-24 dari resimen helikopter ke-487 terpisah 7 km timur Botli, Dagestan, tanpa dampak tembakan, dengan penghancuran helikopter. Para kru selamat. Tanggal 31 Januari, Mi-24P dari skuadron helikopter terpisah ke-85 ditembak jatuh di daerah Hanchanov. Kedua anggota kru tewas. Tanggal 1 Februari, selama pertempuran untuk Grozny, Komandan Lapangan Hunkar Pasa Israpilov dan Aslan B. Ismailov terbunuh. 4–7 Februari, pesawat Rusia mengebom desa Katyr-Yurt. Akibatnya, menurut Pusat Hak Asasi Manusia, Memorial,
sekitar 200 orang tewas di desa. Tanggal 5 Februari, pembantaian di Novye Aldi. Tanggal 7 Februari, jatuhnya Mi-24 dari resimen helikopter terpisah ke-55 di dekat lapangan terbang Gizel sebagai akibat dari kerusakan pertempuran setelah tembakan dari darat. Helikopter hancur, kru terluka, dirawat di rumah sakit. Tanggal 9 Februari, pasukan federal memblokir pusat perlawanan militan yang penting, Desa Serzen-Yurt, dan di Ngarai Argun, yang begitu terkenal sejak masa Perang Kaukasia. 380 personel militer mendarat dan menduduki salah satu ketinggian yang dominan. Pasukan federal memblokade lebih dari 3.000 militan di Ngarai Argun, dan kemudian secara metodis memperlakukan mereka dengan amunisi peledak volumetrik. Tanggal 10 Februari, pasukan federal menguasai pusat regional Itumkale dan Desa Serzen-Yurt. Tanggal 21 Februari 33 prajurit Rusia tewas dalam pertempuran di dekat Harsenoy, termasuk 25 perwira intelijen dari Brigade Pasukan Khusus GRU SKO. 22–29 Februari, pertempuran Sotoy, pasukan federal merebut Sotoy. Mashadov, Khattab dan Basayev meninggalkan pengepungan lagi. Kolonel Jenderal Gennady Trosev, wakil komandan pertama kelompok Persatuan Pasukan Federal, mengumumkan berakhirnya operasi militer skala penuh di Chechnya. Tanggal 28 Februari–2 Maret, berjuang di ketinggian 776 terobosan militan Khattab melalui Ulusker. Kematian pasukan terjun payung dari Kompi Parasut ke-6 dari Resimen ke-104. Tanggal 2 Maret, kematian polisi anti huru-hara Sergij Posad sebagai akibat dari tembakan persahabatan. Kecelakaan Mi-8 dari Resimen Helikopter Tempur dan Angkutan Terpisah ke-325 di daerah pemukiman Sotoy sebagai akibat dari hilangnya kecepatan rotor utama saat lepas landas diikuti dengan pendaratan keras. Kokpit dipukul mundur oleh bilahnya. 5–20 Maret, pertempuran untuk Desa Komsomolskoye. Tanggal 12 Maret, di Desa Novogrosnensky, teroris Salman Raduev ditangkap oleh FSB dan dibawa ke Moskow, kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan meninggal di penjara. Tanggal 19 Maret, di daerah Desa Dubayur, petugas FSB menahan seorang komandan lapangan Chechnya Salaudin Temirbulatov, yang dijuluki pengemudi traktor, yang kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tanggal 20 Maret, menjelang pemilihan presiden, Vladimir Putin berkunjung ke Chechnya. Dia tiba di Grozny dengan pesawat tempur Su-27UB yang dikemudikan oleh Kepala Pusat Penerbangan LIPETSK Alexander Harchevsky. Tanggal 29 Maret, kematian Perem Omon di dekat desa Zani-Vedeno. Lebih dari 40 orang meninggal. Tanggal 20 April, Kolonel Jenderal Valery Manilov, Wakil Kepala Staf Umum Pertama, mengumumkan berakhirnya unit militer dari operasi kontra-teroris di Chechnya dan transisi ke operasi khusus. Tanggal 23 April, serangan terhadap kolom Resimen Parasut ke-51 dari Divisi Udara Tula dan VP Resimen Operasional Bahan Peledak ke-66 di dekat Desa Serzen-Yurt. Kerugian prajurit Rusia, 16 tewas, 7 terluka, 1 di VOPVP, 7 kendaraan. Tanggal 7 Mei, Su-24MR ditembak jatuh oleh MANPADS di daerah Benui Vedeno. Kedua pilot tewas. Tanggal 11 Mei, sebagai akibat dari serangan terhadap konvoi pasukan internal di wilayah Ingusetia, 19 prajurit Rusia terbunuh. Tanggal 21 Mei, di kota Sali, layanan khusus menahan di rumah mereka sendiri salah satu rekan dekat Aslan Mashadov, komandan lapangan Ruslan Ali Hatzif. Tanggal 23 Mei, di daerah Desa Serzen-Yurt di Ngarai Argun, Abu Sufyan Movsaif dibunuh oleh pasukan khusus GRU. Tanggal 31 Mei, ledakan di Volgograd di Zhukov Avenue. Sebuah detasemen personel militer pergi untuk sarapan. Bahan peledak itu dipasang di pohon setinggi 1,3 meter. 2 kg TNT dan potongan kawat tebal digunakan sebagai pengisi. Bom meledak dengan sinyal dari remote control pada pukul 7:05, 1 orang meninggal, 15 luka-luka.
Tanggal 7 Juni, di desa Alhan-Yurt, Chechnya, dua pengebom bunuh diri meledakkan sebuah truk berisi bahan peledak di dekat gedung polisi. Salah satu pelaku bom bunuh diri adalah kerabat Movsar Barayev, yang kemudian merebut gedung pusat teater di Dubrovka, Moskow pada tahun 2002. Dua anggota milisi tewas, 5 terluka. Tanggal 11 Juni, dengan dekret Presiden Federasi Rusia, Ahmad Kadyrov diangkat sebagai kepala administrasi Chechnya. Tanggal 12 Juni, Mi-8 MT jatuh setelah lepas landas di dekat Hankala, 4 orang meninggal. Tanggal 15 Januari, di Bentangan, Usorsko, Mozdok, Osetia Utara terjadi ledakan di bawah lokomotif kereta barang. Bagian belakang lokomotif dan gerbong pertama terbakar. Pengemudi, tanpa memperlambat, membawa kereta ke Mozdok, tempat api padam. Tidak ada korban jiwa, lokomotif dan 2 mobil pertama rusak. Para teroris memasang bom ke lokomotif listrik di salah satu stasiun di sepanjang rute, di mana kereta berhenti selama beberapa menit. Tanggal 23 Januari, Vladimir Putin memutuskan untuk mengurangi dan menarik sebagian pasukan dari Chechnya, dengan naif berpikir bahwa perang Chechnya kedua akan segera berakhir. Tanggal 29 Januari, 5 gerbong kereta barang tergelincir akibat ledakan di bawah kereta di kilometer 2170 dari bagian Gudermes, Kadiyurt. Tidak ada salahnya dilakukan. Corong dengan diameter 2 meter dan kedalaman 60 cm terbentuk di lokasi darurat, 9 bantalan dan sekitar 2 meter rel hancur. Tanggal 5 Februari, di Moskow pukul 18.50 sebuah ledakan terjadi di stasiun metro Beloruskaya Koltsevaya. Sebuah alat peledak ditanam di peron di sebelah gerbong pertama kereta di bawah bangku marmer yang berat. Ledakan itu merobohkan langit-langit yang kuat di stasiun, lapisan runtuh dari langit-langit. Ledakan tersebut melukai 20 orang, termasuk 2 anak-anak, tidak ada korban jiwa. Saat ini belum ada tersangka atau terdakwa dalam kasus tersebut. Tanggal 11 Maret, di kilometer 2186 dari jalur kereta api Kaukasia Utara, sebuah kereta barang diledakkan, mengikuti rute Gudermes, Hasavir. Sepertiga gerbong keluar dari rel, dan rel kereta api hancur. 15–16 Maret, 3 teroris Chechnya menangkap 174 sandera di Istanbul, Turki, di atas pesawat Vnukovo Airlines Tu-154 yang terbang ke Moskow. Kapal itu mendarat di Arab Saudi, di mana para sandera dibebaskan sebagai akibat dari serangan itu. Pramugari dan 1 teroris tewas dalam serangan itu, 2 ditahan dan dijatuhi hukuman 6 dan 4 tahun penjara. Tanggal 24 Maret, serangan teroris di Mineralny Vody. Tanggal 19 April, ledakan bom di pasar di Astrakhan, 8 orang meninggal, 41 luka-luka. Atas dugaan keterlibatan, otoritas penegak hukum menahan 4 orang, Magomed Isakov, Khalid Hanif, Maxim Ibragimov dan Alexander Sturbey. Namun, bukti yang dikumpulkan oleh kejaksaan tampaknya tidak meyakinkan juri dan keempatnya dibebaskan. Kantor kejaksaan memprotes pembebasan tersebut, dan keputusan Mahkamah Agung membatalkannya. Tanggal 10 Mei, Abu Jafar, salah satu penyelenggara penyergapan di kolom belakang resimen parasut Tulak 51 pada tahun 2000, meninggal di ladang ranjau dekat Grozny. Tanggal 14 Juni, 2 Su-25 dari Resimen Penerbangan Serangan ke-461 bertabrakan dengan gunung saat lepas landas dalam cuaca buruk di dekat Sotoy. Kedua pilot tewas. Tahun 2001, tanggal 15 Januari, di Bentangan, Usorsko, Mozdok, Osetia Utara terjadi ledakan di bawah lokomotif kereta barang. Bagian belakang lokomotif dan gerbong pertama terbakar. Pengemudi, tanpa memperlambat, membawa kereta ke Mozdok, tempat api padam. Tidak ada korban jiwa, lokomotif dan 2 mobil pertama rusak. Para teroris memasang bom ke lokomotif listrik di salah satu stasiun di sepanjang rute, di mana kereta berhenti selama beberapa menit. Tanggal 23 Januari, Vladimir Putin memutuskan untuk mengurangi dan menarik sebagian pasukan dari Chechnya, dengan naif berpikir bahwa perang Chechnya kedua akan segera berakhir.
Tanggal 29 Januari, 5 gerbong kereta barang tergelincir akibat ledakan di bawah kereta di kilometer 2170 dari bagian Gudermes, Kadiyur. Tidak ada salahnya dilakukan. Corong dengan diameter 2 meter dan kedalaman 60 cm terbentuk di lokasi darurat, 9 bantalan dan sekitar 2 meter rel hancur. Tanggal 5 Februari, di Moskow pukul 18.50 sebuah ledakan terjadi di stasiun metro Beloruskaya Koltsevaya. Sebuah alat peledak ditanam di peron di sebelah gerbong pertama kereta di bawah bangku marmer yang berat. Ledakan itu merobohkan langit-langit yang kuat di stasiun, lapisan runtuh dari langit-langit. Ledakan tersebut melukai 20 orang, termasuk 2 anak-anak, tidak ada korban jiwa. Saat ini belum ada tersangka atau terdakwa dalam kasus tersebut. Tanggal 11 Maret, di kilometer 2186 dari jalur kereta api Kaukasia Utara, sebuah kereta barang diledakkan, mengikuti rute Gudermes-Hasavir. Sepertiga gerbong keluar dari rel, dan rel kereta api hancur. 15–16 Maret, 3 teroris Chechnya menangkap 174 sandera di Istanbul, Turki, di atas pesawat Vnukovo Airlines Tu-154 yang terbang ke Moskow. Kapal itu mendarat di Arab Saudi, di mana para sandera dibebaskan sebagai akibat dari serangan itu. Pramugari dan 1 teroris tewas dalam serangan itu, 2 ditahan dan dijatuhi hukuman 6 dan 4 tahun penjara. Tanggal 24 Maret, serangan teroris di Mineralnya Vody. Tanggal 19 April, ledakan bom di pasar di Astrakhan, 8 orang meninggal, 41 luka-luka. Atas dugaan keterlibatan, otoritas penegak hukum menahan 4 orang, Magomed Isakov, Khadir Hanif, Maxim Ibragimov dan Alexander Sturbe. Namun, bukti yang dikumpulkan oleh kejaksaan tampaknya tidak meyakinkan juri dan keempatnya dibebaskan. Kantor kejaksaan memprotes pembebasan tersebut, dan keputusan Mahkamah Agung membatalkannya. Tanggal 10 Mei, Abu Jafar, salah satu penyelenggara penyergapan di kolom belakang resimen parasut Tula ke-51 pada tahun 2000, meninggal di ladang ranjau dekat Grozny. Tanggal 14 Juni, 2 Su-25 dari Resimen Penerbangan Serangan ke-461 bertabrakan dengan gunung saat lepas landas dalam cuaca buruk di dekat Sotoy. Kedua pilot tewas. 23–24 Juni, di Desa Al-Hankala, Detasemen Gabungan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan FSB melakukan operasi khusus untuk menghilangkan detasemen militan Komandan Lapangan Arbi Barayev. 16 militan tewas, termasuk Barayev sendiri. 25–26 Juni, militan menyerang Hankala. Tanggal 11 Juli, di Desa Mairtuk, Distrik Sali di Chechnya, asisten Khattab, Abu Umar, terbunuh dalam operasi khusus oleh FSB dan Kementerian Dalam Negeri Rusia. Tanggal 19 Juli, Mi-8 dari Kementerian Dalam Negeri jatuh di wilayah Engenoy, 9 orang tewas, 5 lainnya luka-luka. Tanggal 31 Juli, di wilayah Nevinomis, wilayah Stavropol, seorang Chechnya Sultan Said Idif merebut sebuah bus dengan 40 orang di dalamnya. Teroris dipersenjatai dengan granat dan senapan mesin. Ia menuntut pembebasan tahanan yang membajak sebuah pesawat di Mahakala pada tahun 1994. Selama serangan itu, teroris dihancurkan. Seorang sandera terluka dalam ledakan granat kejut yang digunakan oleh pasukan khusus. Tanggal 14 Agustus, Mi-8 dari layanan perbatasan federal jatuh saat mendarat di daerah Tushara, 3 orang meninggal. Tanggal 15 Agustus, Mi-24V dari Resimen Helikopter ke-487 yang terpisah ditembak jatuh dari tanah di daerah Savedeno. Kedua anggota kru tewas. Tanggal 9 Mei, serangan teroris terjadi di Kaspi selama perayaan Hari Kemenangan, 43 orang tewas, lebih dari 100 luka-luka. Juli, seorang negro, warga negara Inggris Amir Asadullah terbunuh di Chechnya. Tanggal 20 Juli, selama penerbangan dari Osetia Utara ke Ingusetia, sebuah helikopter Mi-8 menabrak gunung.
Semua 12 orang di dalamnya, 4 anggota AWAK dan 8 prajurit detasemen perbatasan Nazran, tewas. Helikopter yang jatuh itu ditemukan di dekat perbatasan administratif Ingusetia dengan Osetia Utara. Menurut data awal, kondisi cuaca buruk menjadi penyebab tragedi itu. Tanggal 6 Agustus, di Sotoy, di depan kantor komandan, ia diledakkan oleh Ranjau Darat Gas 66 dengan personel militer. Api diarahkan pada mereka yang mencoba datang untuk membantu mereka, 10 tentara tewas dan 7 terluka. Tanggal 19 Agustus, separatis Chechnya dari MANPADS Igla menembak jatuh sebuah helikopter angkut militer Rusia Mi-26 di dekat pangkalan militer Khankala. Dari 147 orang di dalamnya, 127 tewas. Tanggal 26 Agustus, Aslambek Abdul Hatsif, seorang komandan lapangan terkenal dari Perang Chechnya kedua, terbunuh di Sali. Tanggal 31 Agustus, Mi-24P dari Resimen Helikopter Kontrol Tempur ke-487 yang terpisah ditembak jatuh oleh MANPADS di dekat desa Besil Irsu. Meledak di udara, kedua awaknya tewas. Menurut angka resmi, itu menjadi helikopter ke-36 yang hilang oleh pasukan federal dalam kampanye Chechnya kedua. Tanggal 3 September, di sekitar Sali, sebuah Kamaz dengan polisi diledakkan di Ranjau Darat yang dikendalikan radio, 8 orang meninggal, 11 luka-luka. Tanggal 6 September 3 UAZ polisi disergap di dekat Itungkale. Dalam pertempuran itu, 6 polisi dari wilayah Novosibirsk tewas dan 4 terluka. 23–25 September, serangan di Ingusetia. Tanggal 26 September, Mi-24V dari Resimen Helikopter Terpisah ke-55 ditembak jatuh oleh MANPADS di wilayah Galaski, Ingusetia. 3 anggota kru tewas. Tanggal 14 Agustus, Mi-8 dari Layanan Perbatasan Federal jatuh saat mendarat di daerah Tushara, 3 orang meninggal. Tanggal 15 Agustus, Mi-24V dari Resimen Helikopter ke-487 yang terpisah ditembak jatuh dari tanah di daerah Savedeno. Kedua anggota kru tewas. Tanggal 19 Agustus, di Astrahan di Pasar Astrahan terbesar, Kirov, sekitar pukul 16.20 ada ledakan kuat, yang mengakibatkan 8 orang tewas dan sekitar 60 terluka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Tanggal 25 Agustus, di kota Argun, selama operasi khusus oleh FSB, Komandan Lapangan Movsan Suleimanov, keponakan Arbi Barayev, terbunuh. Tanggal 2 September, di perbatasan Chechnya dan Dagestan, dekat desa Hindoy, sebuah helikopter Mi-8 Kementerian Pertahanan jatuh akibat kerusakan saat melakukan penerbangan transportasi, 4 orang meninggal, 2 luka-luka. Tanggal 4 September, sekitar pukul 6 pagi, ledakan kuat benar-benar melumpuhkan salah satu cabang kereta api Kaukasia Utara di dalam batas Mahakala. 2 peluru artileri anti-tank diledakkan menggunakan timer, membentuk corong sedalam 1 meter dan diameter 1,5 meter. Tanggal 17 September, sebuah helikopter Mi-8 dengan komisi staf umum di dalamnya ditembak jatuh di Grozny, 2 jenderal dan 8 perwira tewas. 17–18 September, serangan oleh militan di Gudermes, serangan itu ditolak, sebagai akibat dari penggunaan sistem rudal Tokau, sekelompok lebih dari 100 orang dihancurkan. Tanggal 2 November, di distrik Naursky di Chechnya, serangan teroris dilakukan di jalur kereta api Terek Naurskaya. Saat mengikuti jalan kereta barang, sebuah alat peledak meledak di bawahnya. Ledakan itu berkekuatan rendah, dan kereta tidak tergelincir. Tanggal 3 November, selama operasi khusus, Komandan Lapangan yang berpengaruh Samil Irishanov, yang merupakan bagian dari lingkaran dalam Basayev, terbunuh. Tanggal 10 November, aksi teroris di Vladikavkaz. Sebuah ledakan di pasar Valloy di Vladikavkaz menewaskan 5 orang dan melukai 66 orang. Investigasi mengakui Komandan Lapangan Chechnya Abu Malik sebagai pelanggan serangan, dan Ruslan Chakekiv, Ahmed Surov dan Movsar Temirbayev adalah pelakunya. A.
Surov meninggal segera setelah penangkapannya pada musim gugur 2002 di Pusat Penahanan Pra-adjudikasi. Pada tanggal 11 Juli tahun 2003, R. Chakekiv dijatuhi hukuman 24 tahun penjara, M. Temirbaev hingga 18 tahun. Tanggal 29 November, seorang wanita pembom bunuh diri, janda seorang militan yang telah meninggal, meledakkan dirinya di alun-alun pusat Urus Martan, Chechnya ketika komandan daerah itu, Mayor Jenderal Geidar Gaziv, ada di sana. Hajiev meninggal, 3 penjaga terluka. Tanggal 1 Desember, Mi-26T dari Resimen Transportasi dan Helikopter Tempur Terpisah ke-325 dari Distrik Militer Kaukasus Utara. Selama penerbangan, mesin Hankala, Mozdok, Yegorlikskaya, gagal. Helikopter melakukan pendaratan darurat di desa Stoderevskaya, 2 orang tewas dan 16 luka-luka. Tanggal 15 Desember, di Argun, selama operasi khusus, pasukan federal membunuh 20 militan. Tahun 2002, tanggal 13 Januari, sebuah mobil dan mobil lapis baja dengan petugas OMON diledakkan di Dagestan. Di distrik Sovetsky Mahakala, ketika melewati kendaraan UAZ dan pengangkut personel lapis baja dengan petugas OMON, sebuah alat peledak tak dikenal meledak, diisi dengan paku dan potongan pelat logam. Kekuatan ledakannya setara dengan 200 gram TNT. Akibat kejadian tersebut, tidak ada yang terluka. Tanggal 18 Januari, sebuah ledakan di Jalan Ozernaya di Mahakala. Sebuah truk dengan personel militer diledakkan. Alat peledak itu ditanam di salju di tepi jalan. 8 tentara dari Brigade 102 pasukan internal tewas, 10 orang terluka. Chechnya kedua sangat kejam. Tanggal 27 Januari, helikopter Mi-8 ditembak jatuh di distrik Selkovsky di Chechnya. Di antara yang tewas adalah Letnan Jenderal Mikhail Ruchenko, Wakil Menteri Dalam Negeri Federasi Rusia, dan Mayor Jenderal Nikolai Goridov, Komandan Pasukan Internal Kementerian Dalam Negeri di Chechnya. Tanggal 28 Januari, Mi-8 terkena tembakan senjata otomatis di daerah Disnevedeno. Dia jatuh dan terbakar. 3 terluka. Tanggal 3 Februari, Mi-24P dari layanan perbatasan federal menghilang dalam cuaca buruk di daerah pegunungan Chechnya. Semua 3 anggota awak dianggap tewas, meskipun militan mengumumkan penangkapan mereka. Tanggal 7 Februari, Mi-8 dari Angkatan Udara ke-4 dan Tentara Pertahanan Udara Angkatan Udara jatuh setelah lepas landas di Hankala, 7 orang tewas, 3 lainnya luka-luka. Tanggal 20 Maret, sebagai akibat dari operasi khusus oleh FSB, teroris Hatap dibunuh dengan cara diracun. Tanggal 14 April, Metal B diledakkan di Vedeno, di mana ada pencari ranjau, penembak senapan mesin ringan penutup, dan seorang perwira FSB. Kerusakan terjadi sebagai akibat dari informasi palsu yang disebarkan di antara penduduk tentang keracunan sumber air oleh militan. 6 tentara tewas, 4 terluka. Di antara yang tewas adalah seorang petugas FSB. Tanggal 18 April, dalam pidatonya di Majelis Federal, Presiden Vladimir Putin mengumumkan berakhirnya tahap militer konflik di Chechnya. Tanggal 28 April, sebuah ledakan terjadi di pintu masuk pasar pusat Vladikavkaz, Osetia Utara. Kekuatan alat peledak adalah 500 gram TNT. Akibat serangan itu, 9 orang tewas dan 46 lainnya luka-luka. Tanggal 29 April, Su-25 jatuh di wilayah Vedeno. Pilotnya sudah mati. Tanggal 9 Mei, serangan teroris terjadi di Kaspi selama perayaan Hari Kemenangan, 43 orang tewas, lebih dari 100 luka-luka. Perang Chechnya kedua berlangsung dari 1999 hingga 2009. Selama waktu ini, pasukan federal mampu mengusir serangan militan di Dagestan, membersihkan Chechnya sendiri dari teroris, dan juga menciptakan fondasi bagi perdamaian abadi di Kaukasus. وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم
وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الشيشان ونعيد الطار إلى قرزن من بعد الذل وذا العار بسلاح الحق البتار سنحرر ونعيد الطار إلى قرزن من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل